Halo Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya di sini di dalam renungan harian. Bagaimana kabar di minggu hari ini? Semua sehat, semua bahagia? Pastinya dong, dan pastinya juga jangan lupa untuk selalu bersyukur. Baik, kita bersama-sama merefleksikan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, untuk setiap nafas kehidupan yang hingga saat ini boleh kami rasakan. Kiranya itu semua Tuhan menjadi ucapan syukur kami untuk terus hidup di dalam nama-Mu. Dan juga Tuhan, sebentar kami hendak bersama-sama merefleksikan firman-Mu. Kiranya firman-Mu Tuhan yang senantiasa menjadi dasar dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan saya bacakan dari Yohanes 13 ayatnya yang ke-14. Yohanes 13 ayatnya yang ke-14, yang demikian firman Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Demikianlah membaca firman Tuhan. Bagilah kita yang tidak hanya membaca, melainkan menerapkan, merefleksikannya, dan menjalaninya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maaf jika suara ayam di selatan pastori sedikit mengganggu, karena memang jamnya ayam-ayam aktif untuk terus kukuruyuk, dan kiranya suara ayat tersebut tidak mengurangi sukacita kita di dalam merenungkan firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu dan Saudara terkasih, setiap pribadi kita pasti akan sangat senang dan sangat bahagia jika kita memiliki posisi sebagai pemimpin, posisi sebagai bos, atau posisi sebagai ketua panitia, atau posisi sebagai apapun di dalam kehidupan kita, kerjaan dan bermasyarakat. Pastinya kita sangat bahagia dan bangga. Mengapa? Karena sejatinya manusia itu membutuhkan yang namanya dihargai. Maka dari itu ya tidak jarang banyak orang yang berlomba-lomba untuk mencapai posisi teratas agar dirinya mendapat sebuah penghargaan dan dihargai oleh orang banyak. Namun pada firman Tuhan kita hari ini yang Yesus menjelaskan tentang pembasuhan kaki, ketika posisi tidak menjamin atau posisi tidak harus dikejar-kejar di dalam kehidupan ini. Karena yang sejatinya yang harusnya kita sebagai orang Kristen lakukan adalah kesediaan untuk melayani. Karena kesediaan untuk melayani adalah salah satu hal yang diingatkan Yesus kepada para muridnya saat peristiwa pembasuhan kaki. Karena pada saat itu Yesus mengetahui bahwa kematiannya sudah sangat dekat. Maka dari itu ia membasuh kaki setiap murid-muridnya. Agar apa? Yesus memberikan sebuah contoh. Ia yang adalah guru, Tuhan Yesus adalah Raja, Tuhan Yesus adalah Tuhan kita, mau merendahkan dirinya untuk membasuh setiap kaki-kaki muridnya, untuk melayani. Tuhan Yesus dengan kedudukannya dia yang sungguh luar biasa hebatnya di dunia ini, tidak malu, tidak segan-segan untuk membungkuk dan mengelap setiap kaki para muridnya. Mungkin ketika saat ini kehidupan manusia modern memiliki sebuah posisi atau jabatan akan sangat aneh atau sangat akan tidak senang jika melihat bawahannya. Mungkin menegur pun agak sedikit, apa sih, aku kan atas, aku kan pimpinan, harusnya mereka lah bawahan yang menegur aku. Karena di sini Tuhan Yesus mengingatkan, karena jabatan atau posisi dapat merubah psikologi seseorang yang mungkin awalnya dia humble, dia asik, ketika memiliki jabatan, dia lupa untuk keep humble, untuk mau serau, untuk mau bergabung. Maka dari itu
tindakan Yesus membasuh kaki murid-muridnya menunjukkan bahwa jabatan bukanlah cara atau alat untuk memperoleh keuntungan pribadi. Utamanya di dalam sebuah pelayanan, posisi sebagai pemimpin sesungguhnya menempatkan kita sebagai sebuah teladan dalam kerendah hatian dan mau melayani. Ketika kita diberikan sebuah mandat, diberikan sebuah hikmat untuk memimpin, memimpinlah dengan bijak, memimpinlah dengan melayani, bukan memimpin yang maunya terus menyuruh-nyuruh, tapi merangkul, mengajak agar setiap lapisan, setiap pribadi dapat terjamah dan terangkul, sehingga ketika kita diberikan kesempatan untuk memimpin, dimanapun kita berada, kita menjadi pemimpin yang rendah hati. Dan kiranya kita tidak gila posisi, namun tetap sadar untuk mau melayani. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan yang senantiasa Engkau berikan kami dengan baik. Untuk setiap kesempatan apapun yang boleh kami kerjakan dalam kehidupan ini, baik itu Tuhan memberikan kami kesempatan menjadi seorang pemimpin, Tuhan memberikan kami kesempatan menjadi seorang pekerja ataupun anggota, kiranya itu semua Tuhan tidak membuat kami buta mata atau buta hati untuk mau terus melayani. Kiranya dari firman ini Tuhan yang senantiasa menyadarkan kami akan pentingnya melayani dan bukan dilayani. Kiranya firman ini Tuhan tetap dapat kami terapkan terus menerus di dalam kehidupan kami. Tuhan yang makasih, kami tidak lupa juga Tuhan untuk mendoakan orang-orang terkasih kami yang saat ini sedang sakit. Berilah mereka kesembuhan, kesehatan, semangat, sehingga orang-orang terkasih kami dapat kembali sembuh dan dapat kembali berkumpul bersama keluarga. Dan tidak lupa Tuhan, kami mendoakan untuk eyang-eyang kami. Kiranya Tuhan memberkati eyang-eyang kami di masa tuanya. Walaupun secara raga tidak lagi muda, namun kami meyakini semangat iman yang mereka bawa di dalam kehidupan ini menjadi sebuah semangat tersendiri dalam menjalani masa tuanya. Kiranya juga Tuhan yang senantiasa memberkati kehidupan kami dan pekerjaan kami, sehingga apapun yang boleh kami kerjakan itu dapat menjadi ladang berkat bagi setiap orang di sekitar kami. Dan Tuhan, pada akhirnya inilah doa dan permohonan kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber kehidupan kami. Amin. Demikian renungan pada hari ini. Saya berjumpa lagi di renungan berikutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.